yang sanguinis. Seorang sanguinis ini dalam sebuah perkumpulan sangat dibutuhkan karena dia ini menghidupkan suasana. Ya, dia ini menghidupkan suasana. Orang lagi lemah, dia hadir pasti ramai di situ. Entah dia mau cerita yang lucu, entah dia mau buat orang senang. Nah, itu pasti ada di antara kita di tempat ini. Tetapi kelemahannya satu, dia orang yang cepat bosan. Dia orang yang cepat bosan. Nah, dia apakah dalam 30 menit dia bisa mengajar di sekolah? Istilahnya pantatnya gatal, tidak bisa duduk satu tempat. Jalan sana atau korek orang sana, ganggu orang sana. Nah, itu kepribadiannya. Nah, dengan demikian bahwa pertama manfaat psikologi pendidikan ini kita mengenali diri kita sendiri. Seorang hamba Tuhan, gembala, dia seorang yang sanguinis. Dia bagus, bisa menghidupkan suasana dalam sebuah gereja, tetapi dia tidak menjadi seorang pendengar yang baik. Dia menguasai pembicaraan, maunya dia yang harus bicara. Tapi seorang gembala, dia harus mendengarkan keluhan hamba-hamba Tuhan, keluhan anggota jemaat. Bapak saya begini, saya punya masalah dengan ini, begini. Tapi kalau kepribadian gembala atau hamba Tuhan sanguinis itu kadang telinganya sudah panas. Dia maunya dia yang harus bicara. Itu kamu itu begini jadi begini jadi. Tidak, jemaat itu hanya butuh didengarkan. Kedepannya jemaat tidak mau konseling lagi sama gembala itu. Dia ini orang bukan minta tanggapan, orang cuma mau dia dengar saja. Saya punya masalah, langsung potong gua. Jadi manfaat psikologi pendidikan yang pertama, kita mengenali siapa diri kita. Siapa diri saya? Pernah ikut tes psikotes? Ya, tes kepribadian pernah ikut? Sudah tahu pribadinya apa? Bukan. Kepribadiannya kan kepribadian manusia ada 4. Sanguinis, koleris, flegmatis, dan melankolis. Itu kepribadian. Itu ada tes sederhananya, saya tidak bawa. Nanti lain waktukah kita pakai alat tes itu. Nah, yang kedua, seorang pendidik atau seorang hamba Tuhan setelah mengetahui siapa dirinya, dia harus tahu siapa murid-muridnya, siapa jemaat-jemaatnya. Kepribadian atau kejiwaan daripada anggota jemaat atau anak didiknya, seorang guru itu harus mengerti. Ya, seorang guru harus mengerti. Di dalam konsentrasi belajar ada anak-anak kepribadian yang bisa tenang mendengarkan, tetapi ada juga yang suka mengganggu temannya. Ya, ada 3, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Jadi kita punya siswa ini yang kita mengajar ini, dari konsentrasi dia itu ada yang visual, itu dia bisa melihat langsung baru bisa mengerti. Tetapi ada yang auditori, mendengar baru bisa mengerti. Tetapi ada juga yang memperagakan, baru dia mengerti. Sehingga seorang guru, seorang calon pendidik
Nah, bahkan seorang hamba Tuhan harus memahami itu. Ya. Bagaimana mereka bisa memahami apa yang akan kita ajarkan, apa yang akan kita khotbahkan. Nah, penting sekali untuk kita pahami. Ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, memahami pribadi kita sendiri. Yang kedua, peserta didik atau anggota jemaat. Yang ketiga, menciptakan tempat yang kondusif. Seorang hamba Tuhan, gerejanya kalau kecil dan panas, itu anggota jemaatnya itu cepat bosan, panas, tidak konsentrasi dengan firman Tuhan. Begitu juga guru, di kelasnya muridnya banyak, kelasnya kecil, itu siswanya tidak konsentrasi. Kau mau bicara sampai berteriak bagaimanapun, itu karena kondisi kelasnya tidak mendukung, mengganggu kejiwaan daripada anak-anak didik, bahkan anggota jemaat. Jadi gereja tidak asal-asalan kita bangun. Lingkungan harus diperhatikan, karena kalau tidak akan mempengaruhi kejiwaan seseorang, baik anggota jemaat maupun peserta didik. Yang keempat, memilih strategi pembelajaran yang tepat. Ya, strategi pembelajaran yang tepat. Jadi kalau kita mau guru, bagaimana kita mengajar dengan baik, kita harus mempersiapkan entah FPP, ya, entah sekarang sudah kurikulum apa? Bebas merdeka kan? Ya, merdeka belajar kan? Ya, ini banyak kurikulum dari dulu. Dari tahun 1949 itu rencana pembelajaran. 1960 itu rencana pembelajaran terurai. Sampai ke CBSA, KTSP, K13. Sekarang apa lagi? Luar biasa, kurikulum berubah terus. Nah, guru siap atau tidak mengikuti kurikulum ini? Kalau di K13 mewajibkan membuat RPP. Nah, sekarang bagaimana dengan kurikulum bebas merdeka? Begitu juga di dalam anggota jemaat, ada gereja yang setiap minggunya itu punya kurikulum topik. Bulan ini kita bahas tentang ini. Jadi pendeta, gembala sidang setempat ataupun gembala yang diundang dari luar tetap disampaikan bahwa bulan ini topiknya ini. Jadi dia punya kurikulum di gereja. Bulan depan topiknya ini sesuai kebutuhan jemaat. Jemaat ini tukang bicara kata kotor. Berarti topik bulan ini bagaimana supaya orang tidak bicara kata kotor. Gembala sidang punya kurikulum, punya topik. Jadi gembala sidang peka melihat kondisi jemaat. Oh, di jemaat saya ini seperti apa? Mereka ini sering main togel, majelis juga main togel. Berarti topik saya bagaimana menghindari perjudian. Ini bisa buat topik-topik tertentu dalam anggota jemaat, kurikulum tertentu. Jadi tidak asal-asalan, sehingga kebutuhan jemaat itu terpenuhi. Begitu juga di sekolah-sekolah. Kemudian yang kelima, memberikan bimbingan kepada siswa. Ya, kalau kita jadi guru, entah itu guru bimbingan konseling, guru BK, ataupun guru kelas, ya, ataupun guru mata pelajaran,
tentunya kita juga punya fungsi membimbing siswa. Ya, membimbing siswa. Anak didik saya ini kenapa nilainya rendah? Kenapa tidak masuk sekolah? Nah, itulah fungsi kita sebagai guru, fungsi kita sebagai hamba Tuhan. Kita gembalakan domba-domba. Domba saya ini kenapa tidak masuk gereja? Saya harus turun kunjungan. Anak murid saya ini kenapa bermasalah? Ke rumahnya. Ya, kemarin ada anak angkat saya yang yatim piatu, saya masukkan sekolah di SD SMP Advent. Dia sakit, tidak masuk sekolah. Kepala sekolahnya langsung datang ke rumah untuk doakan. Nah, saya pikir ini luar biasa. Ya. Saya pikir ini luar biasa. Jadi guru-guru itu bukan hanya mengajar di sekelas langsung selesai sudah pulang, tidak. Kita harus melihat kita punya anak-anak murid kita. Mereka adalah domba-domba dan kita gembalanya. Yang keenam, memotivasi belajar. Seorang guru harus memberikan motivasi agar anak itu belajar. Seorang hamba Tuhan memberikan motivasi kepada jemaat agar belajar firman Tuhan. Ya, memberikan motivasi. Tetapi banyak yang kadang saya temui itu guru agama Kristen merokok. Nah, sekarang apa yang mau diajarkan di sekolah? Kalau guru agama Kristennya saja merokok. Karena guru itu singkatan dari diguguh dan ditiru. Ya. Jadi murid itu melihat gurunya buat apa, mereka meniru. Oh, Pak Guru saya ada main togel. Saya juga main togel. Dengan demikian psikologi pendidikan memberikan suatu manfaat kepada kita untuk mengintrospeksi diri bagaimana kepribadian, tingkah laku baik itu yang kelihatan maupun tidak kelihatan, ya. Yang tidak kelihatan itu di dalam, ya, pikiran, perasaan, kehendak, itu tidak kelihatan. Sehingga dalam menempuh atau melakukan pendidikan kita memberikan teladan yang baik, baik itu di sekolah maupun di gereja. Aspek-aspek pendidikan kita tahu bahwa ada aspek informal, formal dan non formal. Informal itu apa? Pendidikan yang sifatnya informal itu sesuatu yang tidak kita sadari, seperti pendidikan di rumah oleh orang ibu dari sejak kita kecil, ya, dididik oleh orang tua. Nah, itu informal. Kemudian formal, proses yang berlaku ya secara formal seperti sekolah, ya, sekolah-sekolah. Kalau non formal di luar sekolah seperti kursus, ya, kursus-kursus pelatihan-pelatihan itu non formal. Jadi ada 3, ya, informal, formal dan non formal. Baik, kita lanjut bahwa kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan. Pertama, penggunaan audiovisual aids atau media audiovisual. Nah, saya senang kemarin ada salah satu skripsi tentang metode mengajar audiovisual. Nah, itu bagus.
ya, itu bagus. Sehingga bagaimana guru itu kreatif di dalam mempersiapkan metode pengajarannya didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Nah, sekarang kalau kita menggunakan entah gambar, entah musik, entah itu film-film, itu kadang mereka lebih tangkap, lebih cepat tangkap, lebih cepat mengerti. Nah, tetapi membutuhkan kreativitas seorang guru. Apakah guru kreatif atau tidak? Yang kedua, membantu di dalam pengelolaan sekolah. Jadi seperti tadi saya bilang, bagaimana menciptakan sebuah lingkungan sekolah yang memadai. Satu kelas dengan ukuran sekian, mampu memuat berapa orang. Nah, ini penting sekali, terlebih khusus manajemen sekolah. Ya, manajemen sekolah itu penting, membantu dalam penyusunan jadwal pelajaran. Oke, baik. Karena tinggal 5 menit, saya sampaikan bahwa psikologi pendidikan itu membantu guru ataupun hamba Tuhan mengenali bakat daripada anak-anak maupun anggota jemaat. Jadi kita tahu bakat atau kecerdasan ini ada 8 kecerdasan. Jadi dari semua anak-anak kita ini, dari 8 kecerdasan itu ada satu yang dominan. Contoh, dia punya kecerdasan kinestetik. Itu lebih berhubungan kepada olahraga. Nah, dia punya bakatnya olahraga. Olahraganya apa? Antara voli dengan basket, mana yang lebih dominan? Nah, jadi kalau di luar negeri itu dari kecil mereka sudah dikasih sekolah bola. Kalau dia memang lebih dominan di basket, dia harus menjadi profesional di basket, sehingga dia akan mencari uang dengan bermain basket. Kalau dia pemain voli, disekolahkan menjadi pemain voli yang profesional, menghasilkan uang dari bermain voli. Kalau dia kecerdasannya itu seni, seninya apa? Bermain musik, bass menjadi bass yang profesional, drum yang profesional, melodi yang profesional. Jadi sudah disekolahkan dari kecil, sehingga waktu kecil itu sudah diadakan tes kecerdasan. Ada alat-alat tesnya. Jadi sudah diarahkan dari kecil menjadikan seorang yang profesional. Nah, ini penting. Psikologi pendidikan ini mendukung guru untuk menciptakan anak-anak yang profesional di bidangnya. Begitu juga di gereja. Menjadi pelayan pemain musik yang bass, ya diarahkan untuk bermain bass, menjadi bass. Tapi kadang saya lihat ini, dia kadang main bass, kadang dia main drum, kadang sehingga tidak profesional seadanya. Dengan demikian hamba Tuhan atau guru itu bisa mengarahkan agar mereka ini mengetahui apa kecerdasan mereka. Baik, yang terakhir bahwa di dalam proses pembelajaran itu ada namanya mengetahui IQ atau intelligence equation, kecerdasan intelektual. Nah, tingkatan kecerdasan intelektual anak itu ada yang disebut pintar, yang setelah menggunakan alat tes, ya ini menggunakan tes lagi ya, psikotes, itu yang memiliki nilai 140 ke atas itu disebut jenius.
Kemudian 130 sampai 139 itu sangat cerdas. Kemudian 120 sampai 129 itu cerdas atau superior. 110 sampai 119 itu di atas rata-rata. 90 sampai 109 itu rata-rata. 80 sampai 89 di bawah rata-rata. 70 sampai 79 itu garis batas. 50 sampai 69 itu moron atau lemah pikir. 49 ke bawah itu idiot atau tolol, atau orang bilang goblok juga bisa. Nah, itu orang yang memiliki IQ itu di bawah 49 ke bawah. Nah, itu kita bisa tahu kalau kita pakai alat tes. Nah, dari tingkatan IQ anak-anak kita itu kita bisa mengarahkan mereka untuk menjadi orang yang profesional di bidangnya, tapi rata-rata orang cerdas ini kadang menjadi ilmuwan, ya, kadang menjadi ilmuwan, kadang menjadi dosen, kadang menjadi guru. Rata-rata orang pintar yang IQ-nya di atas 120, 130 itu dosen-dosen. Tetapi yang di atas rata-rata atau yang rata-rata itu banyak menjadi politisi, ya, banyak menjadi politisi. Baik itu, dan terakhir bahwa penting sekali dari psikologi pendidikan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pendidikan anak, harus ada evaluasi. Ya, evaluasi entah itu dari nilai raportnya, ya, nilai-nilai yang dia miliki, penting evaluasi. Begitu juga dalam gereja. Gereja hamba-hamba Tuhan itu harus mengevaluasi bagaimana khotbah yang kami sampaikan ini didengar oleh jemaat, dilaksanakan oleh jemaat atau tidak. Itu penting ada evaluasi. Banyak yang berubah dari karakteristik yang tadinya suka kata kotor menjadi berbicara dengan sopan atau tidak. Itu harus evaluasi. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak ada di tengah-tengah jemaat? Kadang khotbah selesai, hilang gembalanya, pendetanya hilang. Tidak tahu kemana. Nanti hari Minggu baru ketemu. Gembala itu harus ada di tengah-tengah jemaat, sering komunikasi, sehingga tahu bagaimana perkembangan anggota jemaatnya. Begitu juga dengan guru. Guru juga jangan mengajar selesai jalan. Harus ada sentuhan-sentuhan fisik, itu mempengaruhi psikologis anak. Aduh, anakku pintar sekali. Semua anak itu sama di depan guru. Ya, jangan kita membeda-bedakan antara satu murid dengan murid yang lain. Itulah penting kita belajar psikologi pendidikan. Baik, karena waktu terbatas, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita terima kasih. Materi pembekalan yang kedua yaitu bagaimana seorang gembala yang baik, bagaimana seorang guru yang baik untuk melihat keberadaan anggota jemaat, bahkan pula peserta didik, melihat secara kejiwaan yang telah disampaikan oleh Bapak Melianus Kotoki, SIP, SA, MSI. Dengan demikian, Bapak Ibu,
siap-siap pertanyaan. Sesi pertama kami akan kasih 3 orang. Sesi yang kedua itu pertanyaan 2 orang. Silakan. Hasil tes psikologi ini bisa berubah maknanya Pak, seiring dengan berjalannya waktu, baik bertambah atau berkurang. Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, psikotes ini kan banyak. Yang dimaksud di sini tes apa dulu? Ya, psikotes ini kan banyak. Ada yang untuk mengetahui kepribadian, ada yang untuk mengetahui intelijensi, Untuk intelijensi Pak. ya untuk intelijensi. Sesuai dengan penelitian itu berubah jika pada umurnya berbeda. Jadi tes intelijensi ini dibedakan sesuai umur, ya. Sehingga alat tesnya juga berbeda. Untuk usia anak-anak punya alat tesnya beda, untuk usia yang dewasa pun punya juga beda. Jadi rata-rata dia tidak berubah jauh. Adapun perubahan tetapi tidak berubah jauh. Ya. Karena alat tesnya itu sudah diuji. Jadi untuk tingkatan anak-anak, untuk tingkatan orang dewasa. Jadi kalau anak-anak kita pakai untuk orang dewasa ya tidak mungkin lah. Tapi rata-ratanya tidak berubah jauh. Tetap pada range yang ada. Baik, terima kasih. Yang kedua Siti Ayapa. Ya baik, terima kasih untuk diberikan kepada saya. Nama saya Sepi Ayapa. Ada 3 pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, langkah-langkah apa yang kita bisa diambil untuk mengetahui siapakah dirinya sendiri? Karena membentuk dirinya sendiri itu dari pribadi, keluarga, kelompok, paling umum. Jadi harus mengetahui dirinya itu harus langkah apa yang kita bisa harus ambil. Itu pertama. Yang kedua, alat psikotes itu seperti apa saja? Itu kedua. Yang ketiga, tidak ada evaluasi baik di sekolah maupun gereja, harus langkah apa yang kita bisa ambil, baik guru atau seorang tempat Tuhan. Kalau tidak ada evaluasi, 3 pertanyaannya saya tanyakan. Terima kasih. Waktu banyak. Pertanyaan dari CPI apa? Yang pertama, langkah apa untuk mengetahui diri sendiri? Yang kedua, alat psikotes atau psikologi itu apa saja? Yang kedua, evaluasi bagaimana? Yang ketiga itu tidak ada evaluasi baik di sekolah maupun di gereja. Langkah apa yang harus bisa ambil karena tidak ada evaluasinya? Baik, yang pertama bahwa memang harus mengikuti tes. Mau mengetahui kepribadian kita harus mengikuti psikotes. Ya, psikotes entah itu dari yang sederhana maupun yang rumit. Ya, psikotes yang sederhana maupun yang rumit. Sederhana itu tes Hippocrates, namanya tes Hippocrates dan Galenus. Itu penemu alat tes yang sederhana
Itu berapa kali saya sudah sampaikan di pemuda gereja. Jadi itu bisa tahu kepribadiannya seperti apa. Nah itu ada pernah 1 kali di Jayapura, pernah 1 kali di sini. Itu ada alat tesnya untuk mengetahui kepribadian. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, setelah mengadakan tes itu komunikasi ya dengan orang, bertanya langsung. Kawan, menurut kawan saya ini orangnya bagaimana? Saya ini tipenya cepat emosi atau tidak? Nah, itu komunikasi 2 orang. Nah, itu baru kita bisa tahu, oh saya ini. Jadi sehingga saya bisa mengetahui, oh ternyata saya orangnya seperti ini. Nah, itu jadi pertama alat tes, yang kedua konsultasi. Ya, konsultasi entah dengan psikolog sendiri atau sesama kita sendiri. Nah, kita bisa tahu kepribadian saya seperti apa. Yang pertama. Yang pertanyaan kedua, alat psikotes ini biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan. Entah itu gambar-gambar yang kita disuruh mencocokkan, ketika kita disuruh mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada, pertanyaan berupa matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan umum, ada yang disuruh menggambar. Kita disuruh menggambar pohon, kita disuruh menggambar rumah. Itu namanya alat psikotes PAUD. Ya, menggambar pohon, menggambar rumah. Nah, di situ psikolog bisa melihat bagaimana kepribadian kita, latar belakang kita. Anak ini berasal dari keluarga yang broken home. Bapak dengan mamanya suka baku pukul. Nah, itu bisa ketahuan dari gambar yang kita gambar. Nah, ini alat-alat tesnya ada seperti itu. Ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan psikolog yang mengadakan tes, itu semua kepribadian kita dinilai. Kalau dia bertanya, mata kita pun dia bisa tahu orang ini bohong atau benar bicaranya. Matanya ke kanan atau ke kiri, itu sudah ketahuan, oh tipu. Nah, itu alat-alat tes. Yang ketiga, tidak ada evaluasi. Langkah apa yang kita ambil? ya evaluasi ini kan tidak mesti secara formal. Ya, kita observasi sendiri. Ya, observasi sendiri, pengamatan langsung sendiri oleh guru atau hamba Tuhan. Tidak perlu secara formal dengan majelis, dengan sendiri kita observasi setiap hari. Kita lihat jemaat saya ini, oh dia begini, kita catat. Anak saya, anak murid saya ini dia terlambat terus. Mengapa? Kadang guru langsung pukul dia karena terlambat. Padahal kita tidak tahu latar belakang dia terlambat kenapa. Mungkin dia antar dia mama punya jualan dulu kah? Mungkin dia rawat dia mama yang ada sakit dulu kah, baru dia terlambat. Tapi guru langsung main pukul saja karena terlambat. Nah, ini juga salah. Kita harus tahu latar belakang anak ini terlambat kenapa. Nah, itulah pentingnya psikologi pendidikan. Baik. Pertanyaan yang ketiga. Oke. Siap, nanti sesi kedua. Saya ada video, saya mau upload satu pertanyaan. Yang pertama, saya bicara tentang kepribadian manusia dan tentang itu
flegmatis harus jelas. Yang ketiga itu cara kerjanya bagaimana? Bisa. Maksudnya? Ada 4 kriteria flegmatik, sanguin, melankolik, dan kolerik. Yang pertama saya sudah mengerti, yang ketiga ini jadi bukan contoh. Yang ketiga itu apa? Yang 3 hal itu. Yang ketiga Ya. Kalau orang yang flegmatis itu seperti siapa namamu? Ya, Nathan ini flegmatis. Jadi flegmatis itu orangnya itu pendamai. Ya. Jadi sekalipun adik kakaknya atau adiknya Nathan dapat pukul, dia tidak bisa membela, dia akan lihat masalahnya dulu. Ya. Itu flegmatis. Kemudian ada yang koleris. Koleris ini orangnya biasa tipe pemimpin. Koleris itu tipe pemimpin. Tapi dia suka memerintah. Suka perintah. Kalau orang tidak dengar dia marah. Ya, itu kolerik. Tetapi yang melankolis itu orangnya tenang. Melankolis itu orangnya tenang, tapi dia perasa. Dia cepat tersinggung. Orang bukan cerita dia, tapi dia merasa bahwa orang cerita saya. Ya. Kalau sanguinis tadi sudah ya. Sudah tahu tadi saya sampaikan. Baik, terima kasih. Oke, sesi pertama kita sampai di sini. Sesi kedua, Bapak tadi langsung. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Saya bersama Ibu Paulus ingin menanyakan tentang psikologi yang telah saya catat di sini ada 6 poin yang kami ingin tanyakan di sini. Kira-kira instrumen yang paling sederhana seperti apa sehingga kami di dalam mengajar atau sebagai hamba Tuhan memudahkan untuk diterapkan kepada anak-anak kami. Terima kasih. Pertama, kita mengenali diri kita dulu. Itu yang paling utama. Jadi kalau kita sudah kenal diri kita, itu menjadi indikator di dalam baik mengajar maupun berkhotbah atau di dalam gereja. Saya tahu dulu, saya punya kepribadiannya apa. Sehingga saya harus mengembangkan diri, saya kurangnya di mana? Saya kurangnya di hal ini. Berarti saya harus dukung dengan apa? Entah itu membaca buku, entah itu ikut kursus, diklat, pelatihan, saya kembangkan diri saya. Nah, dengan saya mempersiapkan diri saya yang matang, maka ketika saya mengajar ataupun saya membimbing suatu jemaat, itu saya mudah. Jadi instrumen pertama itu kenali diri dulu. Jadi psikologi pendidikan itu pertama sekali poinnya itu, guru atau hamba Tuhan harus mengenali dirinya dulu. Siapa dirinya, apa kelemahannya, apa kelebihannya. Dengan demikian kita akan mudah sangat menolong. Nah, kelemahan-kelemahan kita di luar daripada nalar manusia, di luar dari apa yang terjangkau oleh logika manusia, itu urusan yang maha kuasa. Artinya kelemahan kita yang tidak bisa kita tutupi, kita minta Tuhan menolong kita. Ya, baik, terima kasih. Tinggal satu.
Ada pertanyaan? Iya. Pertanyaan untuk pendidikan. Dan tadi materi pertama kata-kata awal terhadap konseling. Nah, apa langkah-langkah konseling untuk menjawab kebutuhan konseling? Terima kasih. Ya, inilah kadang kelemahan di dalam setiap gereja ataupun sekolah tidak memanfaatkan bimbingan konseling dengan baik. Kalau saya saran, kalau gereja itu punya hamba Tuhan yang basicnya teologi ataupun pendidikan, bagus juga S2-nya ambil bimbingan konseling atau S2 psikologi, sehingga bimbingan konseling baik di gereja tersedia maupun di sekolah-sekolah itu juga tersedia. Ya, pertama kita bentuk manusianya dulu sehingga mudah di dalam menerima pengajaran dan pendidikan. Ya. Kalau manusianya juga kita belum bentuk, belum beres, susah untuk mengajar dan mendidik. Dengan demikian, kalau di dalam setiap gereja itu harus ada bimbingan konseling. Kalau bisa sediakan waktu kapan ada bimbingan konseling, entah itu masalah anak, ya. Karena ada contoh, ada mama satu dia datang untuk konseling. Dia bilang anak saya ini malas belajar. Jadi datang konseling ke seorang psikolog. Anak saya ini malas belajar. Jadi bagaimana caranya supaya anak saya ini rajin belajar? Setelah komunikasi dengan psikolog berjalan baik, ternyata masalah itu bukan ada di anak, ada di mamanya. Ya, masalahnya itu psikolog temukan bukan ada di anaknya yang malas belajar, itu bukan masalah. Masalahnya itu ada di mamanya. Jadi mamanya yang harus dikonseling akhirnya. Jadi mama jangan terlalu keras sama anak. Ya, ternyata memang mama ini ada masalah dengan suaminya. Jadi pelampiasannya ke anaknya, keras kepada anak, paksa anak sampai. Jadi masalahnya bukan ada di anak yang mau malas belajar. Anak ini mau belajar, tetapi caranya yang salah. Baik itu, terima kasih. Oke, 5 pertanyaan telah dijawab oleh pemateri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati materi kita. Materi yang kedua kita sudah sampai di sini. Salam. Untuk waktu selanjutnya kami kembalikan kepada pengarang.